Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 87. Wah, di perkampungan Bromo Dadali datang dua orang yang berbahaya, suami istri yang memiliki kepandaian tinggi. Pertama-tama Kikiswoyo melaporkan. Jangan takut, Kikiswoyo. Kalau hanya ditambah dua orang lagi, kami akan membereskannya. Siapa sih suami istri yang begitu sakti sehingga Andika tampak jerih benar? Tanya Randu Japang. Ia adalah adik seperguruanku yang bernama Muryani dan suaminya. Hahaha, aneh sekali. Kala Dama, raksasa bermuka hitam itu terbahak. Masa Andika takut menghadapi adik seperguruan sendiri? Mungkin adik perempuan seperguruannya itu cantik jelita sehingga kalau menghadapinya, Kikiswoyo menjadi lemas. Kalajana, raksasa bermuka burik, Bopeng, juga tertawa. Ah, Andika bertiga belum tahu. Kata Kiswoyo. Adik perempuan seperguruanku itu telah menjadi murid mendiang Nyi Rukma Petak dan sekarang ia telah menjadi sakti sekali. Juga suaminya yang bernama Parmadi terkenal dengan julukan si Seruling Gading, seorang sakti mandraguna. Kini Kirandu Japang mengangguk-angguk. Aku pernah mendengar nama si Suling Gading. Kita harus berhati-hati. Wahahaha. Kala Dama tertawa. Raksasa berusia 44 tahun bertubuh tinggi besar dan berbulu, mukanya hitam matanya besar, hidungnya melesek, pesek, dan telinga kirinya buntung itu tampak geli dan tertawa-tawa. Mengapa kalian tampak begitu ketakutan menghadapi seorang wanita dan suaminya? Kalau kalian takut, serahkan mereka berdua kepadaku, benar sekali. Kakang Kaladama akan membunuh suaminya, dan aku menangkap wanitanya. Ia cantik, bukan? Kata Kalajana. Mendengar sikap sombong dua orang raksasa itu, hati Kikiswoyo menjadi tenang. Apalagi tadi dia melihat anak buah 3 orang utusan Belambangan itu amat banyak, tidak kurang dari 30 orang, mereka tampak kokoh kuat dan menyeramkan. Mereka itu, ditambah para murid Bromo Dadali yang dapat dia bujuk untuk berpihak kepadanya, tentu lebih dari cukup untuk mengalahkan para murid yang setia kepada Sanuri dan mereka yang tidak setuju untuk kerjasama. Aku mempunyai gagasan yang bagus dan dengan cara ini usaha kita pasti berhasil. Kata Kikiswoyo. Katakan, apa gagasanmu itu? Tanya Randu Japang yang menjadi pemimpin rombongan utusan Belambangan itu. Begini, para murid Bromo Dadali setiap hari bekerja dan sibuk. Mereka pasti tidak melakukan persiapan dan penjagaan. Karena Andika berjanji untuk datang lagi sebulan kemudian, maka sebelum hari yang ditentukan itu, mereka tentu lengah. Nah, kita menggunakan kesempatan selagi mereka lengah dan sibuk bekerja untuk menyerbu perkampungan Bromo Dadali. Dengan demikian, tentu akan mudah bagi kita untuk menguasai keadaan dan memenangkan pertempuran. Aku akan mengerahkan saudara-saudaraku membantu dari dalam. Andika bertiga menghadapi Parmadi dan Muryani. Nah, gagasan itu baik sekali, bukan? Bagus. Kata Randi Japang. Kapan kita lakukan? Sebaiknya besok lusa karena aku harus menghubungi dan mempersiapkan dulu kawan-kawan agar pelaksanaan rencana itu tidak akan gagal. Baik, kami menanti berita darimu. Kata Kirandu Japang. Demikianlah persekutuan itu. Memang sikap dan perbuatan Kikiswoyo itu merupakan pengkhianatan terhadap guru dan saudara-saudara seperguruannya, pengkhianatan terhadap perguruan Bromo Dadali, juga pengkhianatan terhadap Mataram. Akan tetapi semua kenyataan itu sama sekali tidak tampak oleh Kikiswoyo. Yang teringat olehnya hanyalah bayangan memperoleh kedudukan dan kemewahan. Kalau usahanya berhasil, selain dia akan menjadi ketua Bromo Dadali, dan hal ini pasti terjadi kalau Sanuri, murid pertama Bromo Dadali, sudah disingkirkan, selain itu dia juga akan menjadi sekutu Belambangan, dan memperoleh hadiah kedudukan tinggi dan harta benda seperti dijanjikan Kirandu Japang. Setelah kembali ke perkampungan Bromo Dadali, Kikiswoyo lalu memberitahu istrinya agar istrinya pulang ke dusun asalnya dan mengajak Sangkolo dengan alasan hendak menengok orang tuanya sakit. Pada keesokan harinya,
Istri Kikiswoyo yang tidak diberitahu suaminya akan rencana perebutan kekuasaan di Bromo Dadali itu, berpamit kepada Ki Ageng Branjang dan Ki Sanuri bahwa ia dan Sangkolo akan menengok orang tuanya di dusun yang sedang menderita sakit. Tentu saja hal yang wajar ini disetujui Ki Ageng Branjang, juga Sanuri tidak menaruh curiga apapun. Setelah mengantar anak istrinya keluar dari perkampungan Bromo Dadali, Kikiswoyo mulai menghubungi para murid yang sepaham dengan dia, yaitu yang condong bekerja sama dengan Belambangan agar mereka memperoleh kedudukan dan harta benda, tidak hanya tetap menjadi murid Bromo Dadali yang hidup sederhana di perkampungan perguruan itu. Kikiswoyo adalah seorang yang licik dan cerdik. Ketika dia dengan diam-diam menghubungi teman-teman sepaham, dia sama sekali tidak mengatakan bahwa para utusan Belambangan membawa pasukan dan telah direncanakan menggempur Bromo Dadali dan membunuh mereka yang ikut membela Mataram, terutama sekali Ki Ageng Branjang dan Ki Sanuri. Dia mengetahui benar bahwa biarpun teman-teman yang sepaham itu dapat terbujuk untuk ikut bekerja sama dengan Belambangan, namun tak seorang pun di antara mereka yang setuju untuk membunuh Ki Ageng Branjang. Mereka adalah murid-murid yang menghormati dan menyayang guru mereka. Kawan-kawan, katanya meyakinkan. Para utusan Belambangan adalah orang-orang sakti mandraguna. Mereka telah memberi waktu kepada Bapak Guru melalui Kakang Sanuri. Aku yakin Bapak Guru tentu setuju bekerja sama dengan mereka untuk menghindarkan pertempuran yang akan mencelakakan kita semua. Karena itu, kita harus membantu para utusan Belambangan untuk menguasai Bromo Dadali karena maksud mereka hanya menaklukkan sehingga pimpinan kita terpaksa menyetujui kita bergabung dengan Belambangan. Bagaimana kalau Bapak Guru berkeras tidak menyetujui lalu melawan dengan kekerasan? Kami tidak ingin berkelahi melawan Bapak Guru, juga kami tidak ingin melihat Bapak Guru diganggu, apalagi dibunuh. Terdengar teriakan seorang murid dan semua murid mendukung pertanyaan ini. Jangan gelis, kalau Bapak Guru berkeras menentang, biarlah para utusan Belambangan yang menghadapinya. Aku sendiri pun tidak setuju kalau Bapak Guru dilukai atau dibunuh, akan tetapi para utusan Belambangan sudah setuju bahwa mereka hanya ingin menundukkan, sama sekali tidak ingin mencelakai Bapak Guru. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Setelah semua orang setuju, Kikiswoyo lalu mengatur siasat. Besok pagi, kalian harus sudah siap dan tidak bekerja di luar perkampungan. Awas jangan sampai bersikap mencurigakan. Kalau nanti para utusan Belambangan itu datang menyerbu, baru kalian membantu mereka, melucuti dan menangkap siapa saja yang hendak melawan. Sekitar 30 orang murid Bromo Dadali yang dihubungi Kikiswoyo dan diperingatkan agar besok pagi sudah siap. Ki Sanuri selalu mengawasi gerak-gerik Kikiswoyo dan memperhatikan adik seperguruan ini semenjak Kikiswoyo berbeda pendapat dengan dia mengenai bujukan utusan Belambangan untuk bekerja sama. Kecurigaannya terhadap Kikiswoyo semakin kuat ketika adik seperguruannya itu melindungi Sangkolo yang berkelahi dengan Joko Galing. Ketika istri Kikiswoyo mengajak anaknya, Sangkolo pergi, Ki Sanuri mulai bertanya-tanya dalam hatinya apakah ada maksud-maksud tertentu di balik semua itu. Akan tetapi karena Kiswoyo bersikap wajar, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Parmadi dan Muryani mengajak putra mereka, Joko Galing berjalan-jalan ke daerah pegunungan Muria untuk menikmati keindahan alam di sekitarnya. Suami istri ini hendak mengajak putra mereka bersenang-senang bertiga lebih dulu sebelum mereka berpisah dari putra mereka. Mereka hanya akan tinggal di perguruan Bromo Dadali selama 5 hari lagi. Mereka sengaja hendak menanti kembalinya utusan Belambangan yang meninggalkan ancaman kepada Ki Sanuri. Mereka harus membela Bromo Dadali dari gangguan musuh. Setelah bahaya itu lewat, baru mereka akan kembali ke Pasuruan dan meninggalkan Joko Galing di situ. Akan tetapi sebelum mereka bertiga pagi itu berangkat, Niken Arum yang setiap pagi sejak fajar menyingsing sudah bangun, membersihkan diri dan menyapu halaman, tiba-tiba muncul. Melihat gadis cilik itu, Joko Galing segera berkata kepada ibunya. Ibu, aku ingin mengajak Mbak Kayu Niken. Parmadi memandang putranya dan bertanya. Mengapa engkau ingin mengajak Niken, bukan anak lain? Mbak Kayu Niken amat baik kepadaku, ayah. Aku merasa ia seperti saudaraku sendiri, seperti kakakku. Aku akan gembira sekali kalau ia ikut.